Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya David Lasya Ginting dari kelas AGBC dengan NIM 2306112744. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pattern klien. Saya tidak akan terlalu berpaku dengan materi yang akan saya jelaskan, tapi ini menurut penjelasan yang saya tangkap saat belajar materi pattern klien. Pertama, pattern klien itu secara harfiah adalah hubungan timbal balik antara patron atau yang di atas dengan klien yang posisinya di bawah dari patron. Namun apakah hubungan ini selalu saling menguntungkan? Tidak, karena pada dasarnya hubungan ini bersifat resiprositas atau hubungan saling menguntungkan dalam kadar yang tidak seimbang. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan faktor-faktor penyebab hubungan patron klien yang ada di Indonesia. Nah, jadi beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya hubungan patron klien di Indonesia itu pertama ada ketimpangan pasar. Ketimpangan pasar ini jelas sekali menyebabkan patron dan klien itu terjadi karena pada dasarnya untuk menjangkau pasar tidak selalu klien itu punya koneksi. Makanya mereka membutuhkan patron dalam memasarkan produk mereka. Yang kedua itu status. Nah, kenapa status? Karena tidak semua orang juga yang menghasilkan komoditi, karena ini bahasa pertanian, itu memiliki status untuk memasarkan produk mereka. Yang tidak mau mereka harus melalui patron terlebih dahulu sebelum ke pabrik. Nah, hal itu menjadi salah satu penyebab hubungan patron klien yang ada di Indonesia. Lalu yang ketiga itu ketidakadaan jaminan fisik. Karena ini membahas komoditi pertanian, maka kejaminan fisik itu tidak dapat dijamin penuh oleh penghasil komoditi, yang artinya patron klien setidaknya dapat membeli atau menjamin jika hasil komoditi dijual kepada klien, kepada patron maksud saya, mereka dapat menjamin buah itu dapat lebih sampai ke pabrik produksi dengan jaminan fisik yang lebih baik. Nah, lalu saya akan menjelaskan bagaimana arus patron ke klien atau komponennya. Mengapa terjadi hubungan patron klien ini? Yang pertama itu pemberian asistensi dasar. Mengapa pemberian asistensi dasar menjadi arus antara hubungan patron dan klien? Dikarenakan biasanya patron itu memberikan asistensi dasar kepada klien agar mereka mau menjual produknya kepada patron tersebut. Ya, misalnya seperti pemberian modal itu merupakan asistensi dasar. Lalu ada jaminan krisis substansi. Biasanya, contohnya juga di daerah saya, para patron berani mengambil keputusan untuk memberikan jaminan krisis substansi. Misalnya pada saat komoditi terjadi krisis maksud saya terjadi gagal panen. Nah, gagal panen itu tentu merugikan dari penghasil komoditi. Nah, hal itu bisa diminimalisir dengan menjual ke patron hasil komoditi tersebut. Lalu yang ketiga itu penjaminan perlindungan dan tekanan luar. Nah, dari patron juga dapat menjamin bahwa tekanan luar tidak akan sampai kepada petani sebagai klien di sini. Contohnya tekanan dari orang-orang yang berada di luar hubungan mereka. Nah, yang keempat itu ada jaminan dari tekanan makelar atau jaminan dari para pesaing lain yang sama-sama patron. Mereka dapat menjamin kestabilan harga jika kamu menjual ke saya. Itu merupakan komponen arus balik juga mengapa hubungan patron klien itu dapat terjadi. Yang kelima itu ya jelas jasa patron klien. Nah, bagaimana suatu hubungan itu dapat dikatakan hubungan patron klien? Di sini ada empat poin utama yang dapat dimasukkan mengapa hubungan itu dapat dikatakan hubungan patron klien.
Yang pertama itu ada ekonomi. Jika sudah terjadi ekonomi di dalamnya, maka dapat dikomponenkan sebagai hubungan patron klien. Yang kedua itu resiprositas. Resiprositas adalah hubungan timbal balik, hubungan saling menguntungkan, timbal balik dalam keadaan yang tidak seimbang, yang artinya lebih dominan keuntungan besar pada dasarnya ke patron dibanding ke klien. Yang ketiga itu ada loyalitas yang terbentuk. Loyalitas dari klien menjual kepada patron itu juga merupakan ciri-ciri dari hubungan patron klien. Yang kelima itu ada personal. Personal itu lebih pendekatan hubungan. Nah, dari ciri-ciri ini juga dapat sebagai penunjang yang di bagian yang saya bilang tadi, jaminan perlindungan dari tekanan luar. Itu biasa juga karena personal kan. Oke, sekian penjelasan dari saya. Jika ada lebih dan kurang, saya mohon maaf. Saya David Asia Ginting dengan NIM 2306 112744 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.